Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Kali ini gue bakal rekap alur film Junji Ito Collection. Junji itu manusia yang suka bikin komik horor gitu ya guys. Oh iya, salah satunya itu kayak anime Tokyo Fish Attack. Yang penasaran sama animenya, langsung klik linknya di kolom deskripsi. Gak salah, langsung masuk ke inti videonya aja. Di episode pertama menampilkan bocil gabut yang lagi gantungin boneka pakai paku di kebun. Ternyata bukan gabut sembarangan, dia lagi nyantet temennya. Si teman yang disantet pun gak bisa ngapa-ngapain dan pingsan di tengah jalan dengan perut yang kesakitan. Bocil itu bernama Soichi. Gak punya teman, namun dia berlagak kayak MC harem anime. Perhatian Soichi teralih ke dua bocil yang bernama Kuroda dan Akiyama yang lagi berantem di lapangan. Apa yang akan direncanakan Soichi kali ini? Soichi balik sambil mengut kodok yang lagi hibernasi di bawah tanah. Dan di rumah dia pun mendapatkan ide kutukan baru, kutukan hibernasi. Dia langsung cus ke kebun dan menanam boneka di sana. Keesokan harinya di sekolahnya, kabar Kuroda yang hilang pun menyebar. Bahkan Akiyama yang kemarin ribut sama Kuroda juga nggak tahu Kuroda di mana. Dan di tempat lain alias di kebun, paman pemilik kebun yang dipanggil sebagai iblis nampak kesal dengan banyak boneka yang menempel di pepohonannya. Hingga dia mencabut boneka yang kemarin dikubur Soichi. Dan ketika melangkah lagi, dia menemukan sesuatu yang lain yang terkubur di dalam tanah. Apa itu? Kepala manekin. Pas disentuh, ternyata manusia. Kabar kembali menyebar jika Kuroda terkubur di kebun dan dia sedang tertidur. Kuroda bangun pas dibawa ke rumah sakit dan dia pun gak ingat apa-apa. Semua orang senang, tidak seperti Soichi yang kesel karena rencana nyantetnya ini gagal. Kemudian kini perhatian Soichi beralih kepada tiga cowok yang lagi ngobrol bernama Yamada, Kawai, Ishizaka. Nah, si Soichi ini mikir, karena Kawai dan Ishizaka ini gak banyak ngobrol, berarti mereka berdua pasti ada masalah nih. Pas istirahat, Soichi datangnya Ishizaka. Dia bilang, kamu pasti benci sampai mati ya sama Kawai ya. Tenang aja, aku bakal bantu kamu buat kasih kutukan Kawai. Hahaha. Soichi pergi gitu aja. Ishizaka pun bingung, apaan sih nih orang? Pas balik ke sekolah, dia langsung wadul ke Kawai. Itu si Soichi mau ngutuk kamu katanya. Si Kawai bilang, udah gak jelas Soichi mah. Di malam hari, Soichi gangguin kakak ceweknya pakai laba-laba. Dimarahin tuh sama kakak cowoknya. Dan dilempar laba-laba itu ke wajah Soichi. Soichi ketakutan dan balik ke kamar. Dia pun memikirkan lagi kutukan apa untuk Kawai. Kutukan laba-laba. Keesokan harinya, ketika jam pelajaran, Kawai tiba-tiba merasakan sakit perut. Dan ternyata itu karena Soichi yang menusuk-nusuk boneka mirip Kawai dengan jarum pentul. Kawai izin ke toilet. Setelah masuk ke toilet lah, sakit perutnya hilang. Dia berniat keluar, tapi pintunya kekunci dan gak bisa dibuka. Di kelas, Soichi berhenti menusuk boneka Kawai, namun dia malah melemparkan laba-laba ke boneka Kawai. Kawai yang terus berusaha membuka pintu kamar mandi itu pun terdiam ketika merasakan ada sesuatu. Tiba-tiba saja laba-laba muncul dari atas dan menembakkan jaring laba-laba hingga melilit Kawai sampai pingsan. Kawai ditemukan dalam keadaan pingsan dan terlilit tisu toilet. Soichi datangi Ishizaka dan bilang, gimana? Aku udah ngutuk Kawai. Kamu gak usah terima kasih, aku gak minta apa-apa kok. Gak pamer juga kok. Dia memang bilang gitu, tapi tangannya ini nodong-nodong. Ishizaka yang gak peka malah bilang, kamu ngomong apa sih dari tadi? Soichi pun kesal. Dasarnya orang gak ada terima kasihnya. Di malam hari, Soichi nelpon Ishizaka dan berlagak seperti orang yang ngasih undian jalan-jalan. Dia bilang, jadi kalau kamu mau ambil hadiah ini, kamu harus segera ke taman. Ishizaka udah tahu nih kalau yang nelpon tadi itu Soichi, tapi masih aja pergi ke taman. Udara makin dingin, Soichi gak datang-datang, tapi tiba-tiba saja ada monster berkaki panjang yang mengejarnya. Ishizaka lari hingga masuk ke kebun. Kaki monster itu menginjak jebakan beruang hingga kakinya patah dan jatuh. Ternyata itu adalah Soichi. Ishizaka pun langsung pulang aja daripada ketemu pemilik kebun yang galaknya ke iblis. Soichi pun jadi ketakutan. Dia juga mau kabur, tapi kakinya tersangkut di kostum monster buatannya sendiri. Dan saat itu juga paman iblis pemilik kebun datang dan menemukan Soichi yang nyangkut. Dia melempar kapak dan untungnya itu meleset. Paman iblis ini masih belum puas dan berniat akan membunuh Soichi. Soichi memelas dan memohon. Untungnya si kakak datang. Dia ngajak ke kantor polisi sekalian mau laporin paman pemilik kebun karena memasang jebakan beruang untuk manusia. Si paman iblis pun kesal dan pergi sambil membawa jebakan beruang miliknya. Soichi balik dan langsung dimarahi oleh bapak ibunya. Soichi ini dablek banget dan pergi ke kamarnya aja. Soichi bilang, aku gak punya waktu buat dengerin ceramahan kamu bapak. Mending main sama kodok cantikku. Kodok ini disimpan di dalam kaleng sama berhari-hari. Pas dibuka, sereng baunya. Ternyata kodok itu pun sudah membusuk.
Oke guys, koleksi nomor 68 yang berjudul Kutukan Seenaknya Koichi pun selesai. Dan kemudian mari kita lanjut ke koleksi nomor 90 yang berjudul Pemakaman Boneka Mengerikan. Di suatu daerah sedang terjadi badai besar dan ada seorang ayah yang ketakutan lantaran putri kesayangannya hari ke hari makin berubah menjadi boneka sampai-sampai tidak bergerak dan tidak bisa berbicara lagi. Jadi ceritanya di dunia itu biasanya orang tua akan membiarkan anaknya beristirahat dengan tenang setelah menjadi boneka. Namun lain halnya sama si ayah dan ibu ini yang gak rela dan terus hidup bersama putrinya yang sudah berubah menjadi boneka. Namun si putri makin hari makin berubah. Tubuhnya retak, kering, bahkan berubah seperti monster yang mengerikan. Pas putri itu pun sepakat untuk merelakan putrinya saja. Maksudnya dikremasi ya guys. Kita lanjut ke koleksi berikutnya. Ada seorang mahasiswa yang bernama Iwasaki. Dia ini selalu menganggap jika firasatnya ini selalu benar. Di kafe, dia melihat majalah. Di dalamnya ada model unik, boro-boro cantik yang ada model itu kayak monster dan membuat Iwasaki ketakutan. Model itu benar-benar gak bisa dilupain sampai-sampai Iwasaki cerita ke temennya yang bernama Oda. Oda sebenarnya gak percaya dong apa yang diomongin Iwasaki. Dia malah nagih naskah yang belum sempat dibuat Iwasaki. Jadi Iwasaki dan teman-temannya ini melakukan aktivitas kelompok kayak pembuatan film amatir gitu. Dan karena respon film terakhir itu bagus, maka kelompok mahasiswa itu mau mengupgrade jadi lebih bagus dengan rekrut model. Mereka pun mengadakan audisi. Mereka pun melihat beberapa foto model yang mengikuti audisi. Foto pertama gak apa-apa tuh, bahkan mereka tergagum sama kecantikan modelnya. Pas foto kedua dibuka, mereka pun terkejut dengan wajah model yang menakutkan. Iwasaki langsung nyadar dan langsung bilang, ini nih model monster yang aku bilang kemarin. Saking ketakutannya, aku gak bisa lupa sama nih muka. Udah diperingatin sama Iwasaki, lah si Oda malah mau rekrut model monster itu. Keesokan harinya, mereka menginterview model yang mereka pilih. Pertama, ada model cantik bernama Mori Tamai kelas 1 SMA. Kemudian model berwajah mengerikan itu datang. Dia sangat tinggi dan bernama Fuichi. Pas balik, Iwasaki lagi-lagi menyuruh Oda buat ngebuang aja tuh model. Tapi si Oda malah seenaknya bilang kalau Iwasaki ini penggemarnya Fuichi ya. Keesokan harinya, kelompok film amatir itu pergi ke pegunungan untuk syuting film. Iwasaki terus-terusan ngedumel, dia juga punya firasat gak enak. Salah satu temannya di mobil itu malah ngejok, yang buat semua orang-orang di mobil itu tertawa. Tak terkecuali Mbak Fuichi alias model kayak monster itu. Apaan tuh? Fuichi ngakak sampai-sampai ngebuka mulutnya lebar dan dia mempunyai gigi runcing seperti monster. Orang-orang di sana auto ketakutan dan mulai merasakan hal aneh sama Fuichi. Mereka langsung syuting pakai model Mori dan sepanjang syuting itu Mbak Fuichi terus-terusan memperhatikan Iwasaki. Bahkan pas Iwasaki dapat panggilan alam pun Mbak Fuichi ngikutin dia, bahkan ngintip. Kejar-kejaran tuh mereka. Iwasaki balik ke teman-temannya dan langsung ngajak buat ninggalin aja Mbak Fuichi di sana. Teman-temannya ini bimbang dong dan gak lama kemudian Mbak Fuichi datang. Mereka kembali melanjutkan syuting sampai selesai. Bahkan Oda memuji model Mori Tamai di depan Fuichi. Fuichi yang panas hati bilang, dari tadi kalian cuma ngerekam model Mori, guanya kapan? Akhirnya Iwasaki, Oda dan satu temannya pun menjauh buat diskusi dulu. Mau diapain nih si Fuichi? Kemudian salah satu temannya datang dan beralih. Cowok itu bernama Miyake. Dia ketakutan sambil mengatakan kalau Mbak Fuichi dah makan Mori alias model cantik kelas 1 SMA yang ikut syuting itu. Mereka pun kembali ke tempat tadi. Mereka nggak menemukan apa-apa melainkan bercak darah di batu. Dan dari belakang Fuichi muncul dengan gigi runcing berlumuran darah sambil bilang, akulah bintangnya. Mereka kabur. Namun sayangnya Miyake ketangkap dan langsung dimakan oleh monster Fuichi itu. Iwasaki keselandung. Dia berbalik dan melihat Fuichi yang tersenyum senang setelah menghisap darah Miyake. Iwasaki pun ngebatin, dari dulu firasatku memang selalu benar dan sekarang firasat gue benar-benar gak enak. Akhirnya koleksi nomor 41 yang berjudul Model Fashion selesai. Kita lanjut ke cerita lainnya. Koleksi ke-84 yang berjudul Mimpi Panjang. Di sebuah rumah sakit ada cewek yang sakit keras dan benar-benar takut akan kematian. Tiap hari ketakutan dan menangis hingga seseorang yang misterius mendatangi kamarnya. Dia makin ketakutan hingga berteriak. Gadis yang ketakutan itu bernama Mami. Di keesokan harinya, Mami mengaku jika kematiannya semakin dekat dan orang misterius yang semalam mendatanginya itu adalah dewa kematian. Dua dokter itu berdiskusi tentang kondisi Mami dan juga membicarakan tentang dia yang berkeliaran di malam hari. Sebenarnya, siapa yang dimaksud dia itu? Flashback ke 2 bulan yang lalu, ada pria yang bernama Mukoda. Dia mengeluh jika dia mengalami mimpi panjang. Mending aja mimpinya bagus. Yang ada, dia mimpi buruk yang bikin dia stres dan takut untuk tidur. Awalnya mimpi itu cuma terasa 1-3 hari, namun sekarang terasa seperti 1 tahun. Sampai-sampai dia bingung antara mimpi dan kenyataan. Dokter yang bingung cuma bisa mengawasi dia pas tidur.
Dokter yang mengawasinya pun percaya setelah melihat pergerakan aneh pada tubuh Mukoda pas tidur. Setelah dibangunin, Mukoda sempat lupa, namun dia ingat kalau dia dirawat di rumah sakit sejak kemarin. Mukoda pun bilang kalau dia mengalami mimpi selama 1,5 tahun. Hari berlalu dan mimpinya pun terasa makin panjang. Mukoda mengeluh jika dia merasakan mimpi selama 10 tahun. Dokter masih angel dan terus bilang kalau itu cuma hayalan kamu aja. Balik ke masa sekarang. Dokter yang mengawasi pasien mimpi panjang itu membawa dokter baru yang bekerja di rumah sakit untuk melihat pasien Mukoda. Mukoda terbangun dan wujudnya telah berubah bak evolusi manusia. Mukoda menjadi gila dan berteriak, "Mami, mami, mami, istriku di mana?" Mami yang dimaksud itu cewek remaja yang takut mati tadi ya. Mami yang lagi makan tiba-tiba dikejutkan dengan Mukoda yang menerobos masuk. Mami ketakutan dan menganggap Mukoda adalah dewa kematian. Mukoda pun sadar kalau dia bukan ada di dalam mimpi. Mukoda makin ketakutan. Dia sadar kalau mimpinya ini sudah gila, ratusan bahkan ribuan tahun atau mungkin bakal selamanya. Keesokan harinya kondisi fisik Mukoda terus berubah. Dokter menunggunya dan mengamati di malam hari seperti biasa. Dan di pagi hari tubuh Mukoda retak bahkan hancur seperti debu. Entah berapa lama dia mengalami mimpi tadi malam. Debu-debu itu terbang tertiup angin. Dokter hanya bisa terdiam dan mikir jika Mukoda mungkin saja sudah terjebak di mimpinya selamanya. Kemudian sang dokter menemukan kristal aneh dari serpihan debu jasad Mukoda. Diduga kristal itulah yang menyebabkan penyakit mimpi panjang. Dokter kini mendatangi Mami dan Mami sudah tidak memberontak dan ketakutan dengan kematiannya. Dia malah merasa tenang, namun dia juga merasa aneh lantaran dia merasakan mimpi yang sangat panjang. Beberapa hari berlalu, rekan dokter itu pun melaporkan jika Mami sedikit demi sedikit berubah wujud seperti Mukoda. Kok bisa? Ternyata dokter yang dulu mengawasi Mukoda itu memasukkan serpihan kristal yang dia dapatkan dari kepala jasad Mukoda ke dalam kepala Mami dengan dalih jika itu adalah terobosan baru yang membuat orang menjadi hidup abadi di dalam mimpi dan menghilangkan kecemasan orang atas kematian. Dan cerita ini ditutup dengan penampakan Mami yang berubah makin menakutkan. Kemudian kita beralih ke koleksi selanjutnya. Di sebuah gang berkabut ada seorang gadis berdiri dan menunggu. Seorang pria ganteng tanpa pupil mata lewat. Dengan cepat gadis itu meminta rampalan. Cintaku bakal terwujud apa enggak? Si cowok ganteng itu malah bilang, gak mungkin terwujud. Berpindah ke tempat lain, di sekolah ada siswa pindah bernama Fukada Ryusuke. Sebelumnya, Fukada ini anak lingkungan di sini, namun dia sempat pindah dan balik lagi ke sini. Di jam istirahat, dia ketemu dengan cewek bernama Midori yang ternyata adalah temennya dulu pas TK. Pas pulang sekolah, Midori ini ngenalin temen ceweknya yang bernama Suzune. Di perjalanan pulang, Suzune malah nyomblangin Ryusuke dan Midori. Pada akhirnya, mereka membahas tentang ramalan persimpangan. Si Ryusuke ini malah kesel dan pergi duluan. Sebenarnya ada apa dengan Ryusuke? Di keesokan harinya menyebar kabar tentang gadis yang bunuh diri setelah melakukan ramalan di persimpangan. BTW, gadis itu yang dimaksud itu gadis yang ada di skin awal tadi ya. Mereka pun mengaitkan kasus bunuh diri itu dengan kasus bunuh diri ramalan di persimpangan 8 tahun yang lalu. Ryusuke yang dari tadi nguping pun merasa terganggu dan pergi. Kemudian kita flashback ke 8 tahun yang lalu pas Ryusuke belum pindah dan masih bocil. Ryusuke lari-lari melewati gang atau persimpangan berkabut. Kemudian dia diajak bicara oleh wanita. Ternyata wanita itu dihamilin oleh pria yang udah punya istri dan anak. Yang hamilan nih udah nyuruh dia buat ngegugurin, tapi si wanita ini malah gak mau. Dia sangat mencintai cowok yang hamilin dia sampai mati. Minta diramal dia tuh apakah cintanya terwujud atau tidak. Ryusuke yang masih bocil itu gak ngerti apa-apa dan malah ngegas bilang, tentu aja gak mungkin bisa. Dan pas besoknya Ryusuke balik ke gang itu. Dia terkejut karena wanita hamil kemarin udah bunuh diri pakai cutter. Ryusuke yang lagi galau tiba-tiba saja didatangi sama Midori. Mereka membahas tentang lamaran persimpangan, kasus bunuh diri kemarin. Bahkan di sana Midori juga bilang kalau wanita hamil yang bunuh diri 8 tahun lalu adalah bibinya. Ryusuke makin kena mental dan makin ngehindari Midori. Teman Midori yang bernama Suzune ini mau ngebantu sahabatnya dong. Akhirnya dia ngajak Ryusuke buat ngomong empat mata. Ngapain ngehindari Midori lo? Ryusuke malah merungsut dan marah-marah. Suzume yang gak dapat jawaban pun memilih pergi ke persimpangan untuk meminta ramalan. Kabut datang dan pria ganteng tanpa pupil itu muncul. Suzune segera bertanya tentang nasib hubungan Midori dan Ryusuke. Si pria tampan itu malah menyuruh Suzune buat fokus sama cintanya aja. Sejak saat itu Suzune pun berubah. Dia secara gamblang bilang kalau Ryusuke itu benci sama kamu Midori. Kemudian dia juga berteriak, aku suka Ryusuke. Aku suka dia sejak dia pindah kembali. Maaf ya Midori. Nikung sahabatnya sendiri dia. Suzune mulai tergila-gila sama Ryusuke, ngebuntutin kemana-mana, bahkan maksa iri itu. Ryusuke pun jadi bebel dan nolak Suzune secara kasar. Dia bilang, aku gak pernah suka sama kamu, aku sukanya sama Midori. Di keesokan harinya, kabar kembali menyebar jika ada yang mati lagi telah melakukan ramalan persimpangan.
Dan pas pulang sekolah, Suzune masih ngebuntut. Ryusuke pun menjelaskan dengan lembut jika dia nggak suka sama Suzune, dia sukanya sama Midori. Suzune menangis dan berbalik, dan saat itu juga Ryusuke menceritakan tentang traumanya 8 tahun yang lalu. Ternyata Suzune malah gorok lehernya sendiri pakai cutter sampai mati. Sejak saat itu, Ryusuke pun bertekad, gak boleh ada yang bunuh diri lagi karena lamaran persimpangan. Dia pun segera keluyuran di persimpangan berkabut setiap hari buat kasih ramalan baik kepada semua orang yang melakukan ramalan di persimpangan. Bahkan mayat-mayat yang bunuh diri di sana juga menampakkan diri dengan kondisi yang memprihatinkan. Sepulang sekolah, Midori ini negur Ryusuke yang selalu berlebihan dan memaksakan diri. Ryusuke gak mau dengar dan lari masuk ke kabut. Midori mengejarnya dan mereka pun terpisah. Ryusuke mengejar pria tampan tanpa pupil yang tiba-tiba lewat. Dah dikejar tapi gak ketemu dan Ryusuke nyadar kalau bangunan persimpangan ini telah berubah menjadi bangunan 8 tahun yang lalu. Dia pun bertemu dengan hantu wanita hamil dengan rupa yang menakutkan. Wanita itu menunjuk ke salah satu gang. Ryusuke masuk ke gang itu. Bukannya ketemu pria tampan yang dia cari, dia malah ketemu Midori. Midori bilang kalau dia ketemu pria tampan yang dicari Ryusuke tadi. Pas mereka mau nyari, pria itu sudah menghilang entah kemana. Bahkan kabut tebal yang menyeliputi gang itu pun sudah hilang. Oke guys, koleksi 80 dengan judul Ramalan Persimpangan udah selesai. Kemudian kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ada gadis yang bernama Yuko. Dia ini dikenal cerewet banget, namun akhir-akhir ini dia malah jadi pendiam. Bahkan pas diajak ngomongnya ini gak jelas, kayak ada sesuatu yang nyangkut di mulutnya, jadi bawaannya kayak cadel gitu. Temennya ini bernama Rie. Dia curiga apalagi Yuko gak masuk sekolah. Dia datang ke rumah Yuko dan mendapati orang tua Yuko yang lagi ngebunuh siput-siput di sebelah rumah pakai garam. Ria diantar ibu Yuko ke kamar Yuko. Yuko nampak ketakutan dan menutup mulutnya rapat pakai masker. Si ibu khawatir dan menarik masker yang dipakai Yuko. Yuko marah-marah sambil terus menutupnya hingga Yuko sendiri udah gak tahan dan membuka mulutnya. Saat itu juga keluar siput raksasa. Bapak sama ibu ini langsung bertindak cepat. Mereka nuangin garam ke bak mandi sampai penuh dan memasukkan Yuko ke dalamnya. Ditunggu beberapa saat, mereka terkejut kenapa Yuko nggak jawab. Pas dikobok-kobok nggak ketemu dong badannya. Mereka cuma bisa menemukan kepala putrinya saja. Dan kepala itu pun jatuh. Dari mulut Yuko keluar siput yang gede tadi. Siput itu berjalan dan menggunakan kepala Yuko sebagai cangkangnya. Waduh guys, apa ini azab manusia yang cerewet? Di awal cerita menampilkan cowok bernama Yuji. Yuji ini punya tetangga cewek yang lebih muda dari dia bernama Rina. Rina nggak pernah keluar rumah dan sakit-sakitan dan selalu teriak-teriak, selalu ditatangi dokter misterius. Dan pada suatu hari Rina keluar dan menunjuk ke halaman. Gila, tangannya itu berlubang. Yuji menceritakan hal itu ke temannya yang bernama Hideo. Ini bukan kebetulan, aku ingat banget kalau nenekku sebelum mati juga berlubang kayak kulitnya Rina. Keesokan harinya, Hideo ngedatengin rumahnya Yuji. Mereka mengambil buku catatan milik kakek. Jadi ceritanya kamar Yuji ini dulunya punya si kakek. Di sana tertulis jika si kakek dulu mengut batu ijo yang bentuknya kayak serangga. Dari sana tubuhnya mulai berubah berlubang dan makin banyak. Bahkan dia didatangin sama dokter misterius. Dari lubang itu pun lewat angin hingga tubuhnya kedinginan. Bahkan ada serangga-serangga yang mirip batu ijo itu masuk ke badannya. Sebelum sekarat, dia melempar batu itu ke halaman rumahnya Rina. Di malam hari, Hideo memungut batu itu. Badai topan pun datang. Tiba-tiba saja Hideo berteriak dan memecahkan kaca jendela Yuji. Penampilan Hideo benar-benar mengerikan dengan lubang di sekujur tubuhnya. Hideo bilang kalau dia cuma mau membuktikan kutukan itu, tapi dia malah begini. Dan dokter misterius itu sebenarnya pelayan batu itu. Hideo lari ketika dokter itu datang. Di keesokan harinya, Hideo ditemukan di pinggir sungai. Dan batu itu hilang entah kemana. Akhir cerita ini ditutup dengan Rina yang sudah sembuh tanpa lubang di tubuhnya. Koleksi nomor 34 yang berjudul Menggigil sudah selesai guys. Gas lanjut ke koleksi berikutnya. Kali ini menceritakan kehidupan Haruhiko yang selalu berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. Karena sang ayah ini kerjanya ini kayak pertunjukan boneka gitu. Haruhiko masuk sekolah dan langsung berteman dengan perempuan bernama Kinuko. Sepulang sekolah, Kinuko mampir ke rumah Haruhiko yang sebenarnya lebih tepatnya adalah truk. Di sana, Haruhiko kasih tunjuk boneka menyeramkan bernama Jampir milik kakaknya. Karena pertunjukan di kota itu sudah selesai, maka keluarga Haruhiko ini harus pindah ke tempat lain. Si ayah sakit dan mereka akhirnya menetap ke satu daerah. Di malam hari, kakaknya ini curhat kalau dia udah muak dibikin kerja sama boneka. Akhirnya, dia pun kabur dari rumah. Sang ayah juga mati 6 bulan kemudian. Haruhiko jadi tinggal bersama adik ceweknya ini berdua. Di jalan, Haruhiko tiba-tiba dipanggil Chiwi. Ternyata Chiwi itu adalah Kinuko, teman SD-nya dulu. Kinuko ini semakin dekat, dan suatu hari Kinuko datangin rumah Haruhiko. Bahkan dia bawakan surat milik Haruhiko.
Ternyata surat itu dari kakaknya yang kabur dulu. Si kakak ini nyuruh buat mampir dan ternyata rumahnya ini gak jauh dari rumah Haruhiko. Rumahnya lumayan besar dan baru masuk aja dia sudah disambut sama boneka Jampir. Si kakak datang bersama istri dan anaknya. Namun penampilannya sungguh aneh. Mereka seperti boneka yang diikat dengan tali. Mereka makan bersama. Kakak memanggilkan boneka khusus menari untuk menghibur. Jadi bisnis boneka kakak ini lagi naik dan ada orang-orang yang ditugaskan bermain piano di lantai atas buat menggerakkan tubuhnya kayak boneka gitu. Ya dia ini mikirnya biar gak repot aja katanya. Si adik yang bernama Natsumi malah minta ditaliin juga kayak kakaknya. Dia pun menari bareng boneka-boneka lain. Haruhiko pun nyadar, gak bener ini nih. Dia mau balik aja, tapi si Natsumi ini malah bengal dan pengen tinggal sama kakaknya aja kayak boneka. Karena terlalu banyak pikiran, akhirnya Haruhiko malah nyuekin Kinuko. Dan si Kinuko ini malah salah paham. Dia datangi rumah kakaknya Haruhiko dan ngelihat Haruhiko lagi ngobrol sama cewek di lantai 2. Ya ini sebenarnya bukan cewek ya guys, tapi sebenarnya itu boneka. Kinuko masuk dan bertemu boneka Jampir. Dia ingat dengan boneka ini. Begitu juga Jampir yang tiba-tiba tersenyum lebar. Boneka-boneka di rumah itu langsung bergerak tak terkendali, bahkan hampir mencekik Haruhiko. Begitu juga dengan keluarga kakak dan Natsumi yang bergerak dan terbang-terbang tak terkendali. Haruhiko nyoba buat manjat ke atap buat menghentikan orang-orang yang mengendalikan boneka, namun dia malah jatuh gara-gara ditabrak keponakannya. Si kakak teriak, "Jampir, Jampir!" Nyadar nih Haruhiko, dia langsung mengejar Jampir. Jampir ternyata membawa Haruhiko ke jasad Kinuko yang berlumuran darah dan tergantung kayak boneka. Tiba-tiba Jampir loncat dan menyerang Haruhiko pakai pisau. Haruhiko melawan, membanting dan menghancurkan boneka Jampir. Semua boneka yang ada di rumah itu berhenti bergerak. Natsumi memanggil dan Haruhiko balik ke ruang. Dia langsung membantu adiknya bangun dan saat itu juga dia nyadar kakak, istrinya dan anaknya itu sudah berubah menjadi boneka. Haruhiko ini ngebatin, apa karena dari dulu si kakak dan keluarga ini digerakkan kayak boneka, makanya jadi boneka, atau sejak awal mereka ini sebenarnya adalah boneka. Kemudian kita lanjut ke cerita lainnya. Ada siswa bernama Oshikiri. Ini merasa kalau rumahnya ini terhubung dengan dunia lain. Masa semalam dia ketemu sama teman kelasnya yang ketakutan lihat dia bernama Fuji. Karena kepikiran, Oshikiri di kelas terus-terusan ngeliatin Fuji. Fuji pun engah melihat kedekatan Oshikiri sama Fuji. Temennya yang bernama Aoyama ini mendekat dan ngata-ngatain Oshikiri yang lebih pendek daripada Fuji. Gak terima dong, akhirnya mereka pun bergelut. Malam hari, Oshikiri tiba-tiba saja mendengar suara Aoyama di rumahnya. Pas keluar kaget dia. Aoyama bentuknya kayak raksasa yang sekarat. Sebelum bisa menggapai Oshikiri, Aoyama meleleh dan mati begitu saja. Keesokan harinya, Oshikiri balik bareng Fuji. Fuji ini nyeletuk dan bilang, "Rumah kamu bagus ya, gaya-gaya Eropa, aku mau dong mampir." Oshikiri nolak dan peringatin supaya jangan datang, soalnya rumahnya ini terhubung ke dunia lain. Tapi Fuji ini bengal dan terus ikutin Oshikiri. Baru aja masuk gerbang pagar, Fuji udah masuk ke dunia lain dan terpisah sama Oshikiri. 3 hari berlalu, Fuji dinyatakan hilang. Oshikiri yang termenung di kamar mulai khawatir. Tiba-tiba saja ada suara yang memanggilnya. Suara itu seperti Fuji, dan ternyata itu adalah monster yang tidak berbentuk dan terus berteriak untuk dikembalikan tubuhnya. Monster itu semakin membesar dan mati meleleh begitu saja. Oshikiri bingung, ini Fuji dari dunia asli atau dunia lain. Pas jalan dia nyadar kalau dia ada di lantai 1, seharusnya dia ada di lantai 2. Dan bukan, dia sebenarnya ini udah masuk ke dunia lain. Pas jalan ketemu tuh Fuji yang lagi diikat dan di sana juga ada Oshikiri dari dunia lain yang mau nyuntik sesuatu ke Fuji. Jadi Oshikiri dari dunia lain ini terobsesi buat tinggi. Dia bikin banyak formula dan nyobain ke teman-temannya. Itulah guys, monster-monster itu manusia yang kena suntikan formula Oshikiri. Oshikiri langsung nyerang Oshikiri dari dunia lain. Oshikiri dari dunia lain berubah pikiran dan pengen menyuntikkan formula itu ke Oshikiri dunia asli. Mereka pun bergelut, mukanya sama, bahkan bajunya sama. Fuji sampai bingung mana Oshikiri temannya yang asli. Salah satu Oshikiri membantingnya dan merebut suntikan itu. Dia maju dan menjuntikkannya ke Oshikiri yang lain. Oshikiri yang terkena suntikan itu langsung berubah tak beraturan dengan tulang yang memanjang. Fuji teriak-teriak gara-gara Oshikiri berubah jadi monster. Oshikiri yang asli itu mendekat dan bilang, "Ini gua yang asli, gua tadi ngerebut suntikan itu." Sebelum Oshikiri dan Fuji pergi, Oshikiri dari dunia lain malah bilang, "Kasih banyak Oshikiri dari dunia paralel yang kejam." Kemudian Oshikiri dari dunia lain pun mati begitu saja. Oke guys, koleksi nomor 40 berjudul Kisah Perjalanan Oshikiri sudah selesai. Kita lanjut ke cerita lainnya. Ada siswa teladan bernama Wakayama, baru duduk aja ada dilemparin paku sama Soichi. Dia ngancem nih bakal ngelaporin Soichi ke guru Yanagi. Pak Yanagi datang dan Wakayama langsung ngelaporin Soichi. Lah, mereka pun berdiam karena penampakan Pak Yanagi seperti boneka. Koleksi nomor 49 ini berjudul Guru Boneka. Gas lanjut.
Pas jam istirahat, Payanagi terus-terusan main lempar paku kayak orang gila sama Soichi. Wakayama dan teman-temannya ini ngerasa ada yang gak bener nih. Bahkan pas jam pelajaran pun ngejelasinnya aja gak bener. Wakayama ini negur. Dia malah dihukum lari ke lapangan 100 kali. Soichi ngeledek. Wakayama yang gak nerima langsung ngejar dia dan narik celana Soichi. Dan pantatnya pun kelihatan kemana-mana. Di rumah, Soichi langsung dendam karena sudah dipermalukan pantatnya di muka umum. Awas lo Wakayama. Kemudian Wakayama terbangun dengan berewok, padahal dia masih SD. Di sekolah, Payanagi marah-marah dan bilang, "Sini gue cukur berewok kamu." Wakayama lari dong. Dia langsung meluncur dan nangkep kaki Payanagi yang empuk seperti boneka. Payanagi jatuh dan jarinya kepotong pisau cukurnya sendiri. Wakayama ketangkep, bahkan pipinya kesayat dan ngeluarin darah. Untungnya ada guru perempuan yang bernama Busoga. Dia langsung ngusir Payanagi. Wakayama dan teman-temannya disuruh buat datangin apartemen Busoga. Ditungguin sampai malam. Akhirnya Busoga pun datang dan kali ini penampakan Busoga nggak beda jauh sama Payanagi alias kayak boneka. Busoga langsung lari mengejar Wakayama dan teman-teman sambil membawa tali pengikat. Dia menjerat salah satu teman. Wakayama langsung bertindak mengambil api unggun di samping orang misterius dan melemparnya ke Busoga. Wajah Busoga terbakar dan dia pun kabur. Wakayama dan teman-temannya ini udah ada firasat kalau Soichi ini dalangnya. Mereka pun segera mengintai rumah Soichi. Soichi keluar dari loteng. Mereka pun masuk ke loteng dan menemukan boneka yang mirip dengan Wakayama. Teman ini udah bilang, "Kamu bakal kenapa-kenapa gara-gara boneka ini." "Gimana dong?" Wakayama malah bilang, "Diemin aja dulu dan amati." Keesokan harinya di sekolah, Busoga marah-marah sambil bawa pecut. Dia akan membalas dendam pada Wakayama yang udah membakar wajahnya. Di tempat lain, Soichi hampir menyelesaikan ritual pada boneka Wakayama. Dia ketahuan kakaknya dan kabur. Boneka itu bergerak dan lari ke sekolah. Jadi Soichi ini mau mempermalukan Wakayama dengan membuat boneka yang mirip dengannya dalam bentuk telanjang dan lari-lari di lapangan sekolah gitu guys. Wakayama jadi lemas semenjak boneka yang mirip dengannya itu bergerak. Busoga menemukan Wakayama, namun tiba-tiba saja boneka Wakayama itu datang. Dengan cepat Busoga merobeknya. Jadi dia mikir boneka itu adalah Wakayama yang bakar dia kemarin guys. Muncul juga Soichi yang lari-lari dari Pak Yanagi yang terus melemparkan paku ke pantatnya. Pak Yanagi menarik celana Soichi dan pantat Soichi pun jadi tontonan seluruh penghuni sekolah. Soichi berteriak, "Lepaskan, lepaskan!" Dan saat itu juga semua boneka yang ada di sana berhenti bergerak. Busoga ditemukan lagi tidur di apartemennya, sedangkan Pak Yanagi ditemukan lagi ngelamun di depan api unggun. Bahkan berewoknya Wakayama pun hilang. Kita beralih ke cerita lain. Ada seorang anak bernama Hiroshi yang keluarganya baru aja pindah di lingkungan itu. Dia diajak ibunya kirim barang ke tetangganya buat nyapa. Tetangganya ini nggak jawab. Pas pindah ke tetangga sebelah yang lain, tetangganya itu bilang kalau rumah itu selalu terkunci. Nggak tahu orangnya kemana, tapi tiap malam selalu terdengar suara-suara aneh dan ada bayangan aneh dari jendela samping. Kebetulan jendela itu pas banget sama jendela kamar Hiroshi. Pas tidur, Hiroshi ini dengar orang yang nyapa dia. Dibuka tuh jendela dan lihat wanita aneh. Hiroshi mengabaikannya, namun gangguan itu kembali datang di malam berikutnya. Wanita aneh itu bilang, "Karena kamu gak mampir ke rumah aku yang bakal mampir ke rumah kamu." Hiroshi kaget dan membuka jendela. Wanita aneh itu ternyata sudah menyodorkan kayu jemuran untuk menggapai kamar Hiroshi. Hiroshi marah dan melempar kayu jemuran itu sampai jatuh. Hiroshi langsung lari dan manggil bapak ibunya. Pas balik ternyata nggak ada apa-apa. Jendela di sebelah sudah tertutup sempurna. Bahkan kayu jemuran yang jatuh ke tanah juga nggak ada. Bapaknya bilang, "Kamu cuma mimpi doang kali." Malam berikutnya, gangguan itu kembali. Wanita aneh itu mengulurkan tangannya. Dia bilang, anak muda, bentar lagi aku sampai nih, anak muda." Hiroshi nggak buka jendelanya, melainkan dia mengambil ancang-ancang. Keesokan harinya, ternyata jendela sebelah itu makin mendekat ke jendela kamar Hiroshi. Gimana nasib Hiroshi? Namun sayangnya, koleksi nomor 67 yang berjudul Jendela Sebelah sudah selesai. Pindah ke cerita lainnya, koleksi nomor 123 yang berjudul Perpisahan yang Tenang. Kali ini menceritakan wanita bernama Riko. Dia selalu ketakutan dan bermimpi buruk tentang ayahnya yang mati. Dan si ayah ini gak mati sebenarnya. Dia langsung menghiburnya dan bilang, "Ayah gak mati kok." Setelah dewasa, dia akhirnya menikah dengan pria bernama Makoto. Jadi pernikahan mereka berdua ini ditentang ya guys sama keluarganya Makoto itu. Jadi keluarga mertuanya ini cuekin Riko mulu. Namun untungnya adik Makoto yang bernama Tomoka ini baik ke Riko. Makoto sebagai suami terus nyemangatin istrinya. Pas lewat ke salah satu ruangan, mereka menemukan kakek nenek buyut yang duduk diam. Bahkan Makoto bilang kalau di rumah ini masih ada kakek dan nenek canggah. Maksudnya itu ibu bapaknya kakek buyut itu ya guys. Para sepuh itu senyum. Riko kaget dong. Kok bisa hidup selama itu? Makoto malah bilang kalau mereka ini udah mati dan cuman bayangan doang yang bakal pergi sekitar 20 tahun ke depan.
Ya fungsinya biar keluarga ini nggak terlalu sedih untuk merelakan. Setahun kemudian kakek mertuanya ini meninggal. Jasad kakek udah dikremasi dan semua keluarga besar menyatukan tangannya membayangkan almarhum sekuat tenaga. Kekuatan mereka berkumpul dan kakek mertua pun hidup kembali sebagai bayangan. Riko yang takut akan kematian ayahnya pun meminta ke suaminya buat diadain ritual pemanggilan bayangan. Ketika ayahnya mati nanti, Makoto udah minta ke orang tuanya tetapi ditentang keras. Riko langsung meminta maaf. Riko sedih karena perlakuan dingin keluarga mertuanya. Dia didatengin Tomoka dan kasih semangat buat Riko. Saat ini Riko sadar kalau Tomoka ini cuma bayangan dan mulai transparan. Makoto pun cerita kalau adiknya ini dulu udah mati 10 tahun yang lalu karena sakit dan kembali dipanggil dalam bentuk bayangan. Sampai 8 tahun berlalu, Riko udah ikut upacara pemanggilan bayangan tiap ada keluarga yang mati. Dan sikap keluarga suaminya ini gak pernah berubah dan masih cuekin dia. Hingga di suatu hari, Riko mengejar suaminya buat nganterin bekal dan dia lihat suaminya lagi gandeng cewek lain. Pas di rumah, Riko langsung minta klarifikasi dan ternyata suami itu bakal nikahin selingkuhannya guys. Dan dia ini juga gak bakal menceraikan Riko dan akan terus bertanggung jawab. Apa maksudnya ini mas? Akhirnya Makoto pun bilang kalau Riko ini sebenarnya udah mati karena kecelakaan. Namun karena dia sangat mencintai Riko, akhirnya dia meminta keluarganya buat memanggil bayangan Riko. Riko langsung kena mental. Ternyata dia udah mati. Keesokan harinya dengan membawa tas, Riko keluar dari rumah besar itu. Dia juga berpamitan kepada Tomoka yang wujudnya makin transparan. Riko balik buat tinggal bersama ayahnya. Dalam sisa waktu 20 tahun itu sebelum dirinya benar-benar menghilang. Cerita ini ditutup dengan ayah yang menyapa Riko dan wujud Riko yang mulai transparan. Di awal series ini menceritakan dua cewek yang namanya tidak diketahui. Sebut saja Yanti dan Siti. Siti ini menunjukkan musik dari piringan hitamnya ke Yanti. Musiknya enak banget. Yanti ini minta buat disalin isi musiknya, tetapi si Siti ini nolak keras. Siti bilang, piringan ini lebih berharga daripada hidupku. Yanti balik tuh, dan saat itu juga kalau Yanti bawa piringan hitam punya dia. Dikejar tuh si Yanti. Setelah ketangkep, Yanti malah dengan teganya memukul batu ke kepala Siti sampai berdarah-darah. Jadi si Yanti ini benar-benar ngebet banget pengen dengerin lagu dari piringan itu. Dia datang ke toko antik buat pinjem alat pemutar. Pemilik toko itu ngeh, itu dari mana kamu dapat? Piringan itu benar-benar langka. Kamu mencurinya dari sini ya? Balikin. Lagi-lagi, Yanti terlibat kejar-kejaran. Yanti kabur dan masuk ke bar. Dia pesan minum dan lihat ada mesin pemutar piringan di sini. Dia izin pemilik bar buat setel tuh piringan. Lagu dari piringan itu pun mulai terdengar. Menarik perhatian pria asli yang kita sebut saja sebagai Sumanto yang lagi ngopi juga di sana. Sumanto bilang, aku kenal dengan suara ini. Lagu ini direkam saat penyanyi itu mati, alias lagu ini adalah lagu dari alam baka. Lagi-lagi Yanti harus lari dari Sumanto yang juga mengincar piringan itu. Dia juga ketemu pemilik toko antik yang belum selesai mengejar Yanti tadi. Yanti lari masuk ke gang, tepat gang di mana dia membunuh Siti tadi. Pemilik toko antik itu nggak nemuin Yanti, tetapi dia malah nemuin jasad Siti. Yanti naik ke tumpukan kayu, berniat kabur dari atas dinding, tetapi di seberang dinding itu ternyata sudah ada Sumanto yang mencegatnya. Yanti terkejut hingga tergelincir dan tewas tertimbun kayu. Dan koleksi ini ditutup dengan Sumanto yang kesenangan sambil meluk tuh piringan. Koleksi nomor 22 yang berjudul Piringan Bekas sudah selesai. Dark banget gak sih si Yanti? Berpindah ke cerita yang lain, kali ini menceritakan gadis bernama Saiko yang didatangi temannya bernama Kishimoto. Kishimoto ini pakai metode Aristoteles, jadi singkatnya kalau lu ngebisikin suara ke orang yang lagi tidur, nanti lu bisa masuk ke mimpi dia. Kishimoto itu dengan sengaja nembak Saiko lewat mimpi karena dia nggak pede kalau di real life. Dia kasih kotak yang berisi cincin berlian yang sangat cantik, kemudian mereka berdua didatangi pria aneh yang menyebut dirinya Jack si penjabik. Kishimoto ditikam dan Saiko pun bangun dari mimpinya. Dia menemukan kotak cincin yang ada di mimpi tadi, tapi cincin yang ada di dalamnya ini nggak ada. Dan hari itu juga Kishimoto ditemukan tewas dibacok di jalanan. Pembunuhnya masih belum diketahui. Di malam hari, Saiko marah-marah ke keluarganya gara-gara kamarnya ini selalu diintip. Si ayah dan lainnya nggak ngaku kalau melakukan perbuatan itu. Saiko balik ke kamar dan nutup semua lubang. Muncul jari dari tembok. Saiko marah dan langsung memukul jari tersebut. Ibu bapaknya juga ngintip secara terang-terangan lewat pintu. Walau Saiko udah kasih blokade di tempat tidurnya, dari atap juga muncul bor. Saiko langsung nusuk tepat di lubang itu, terdengar suara rintihan kecil. Keesokan harinya, Saiko mendapati ayahnya dengan mata diperban dan kakaknya yang jarinya patah. Mereka berdua mengelak kalau disakiti oleh Saiko tadi malam. Saiko udah gak tahan dan langsung berniat kabur ke rumah bibinya yang ada di Kosato.
Karena nggak ada bis yang menuju ke sana, dia nggak ada pilihan lain selain jalan kaki. Setelah sampai di kawasan sana, dia kaget karena jalannya buntu di mana-mana. Hingga dia nemu jalan, atau yang lebih tepatnya adalah gerbang masuk dengan banyak orang yang masuk ke sana sambil memakai topeng. Kemudian dia didatangi pria misterius bertopeng burung hantu, kita sebut sebagai Buwung. Dia akan mengantar Saiko karena sekalian dia juga mau ke arah yang sama. Mereka masuk ke salah satu bangunan, melewati ruang tamu orang, masuk ke rumah orang lain, hingga mereka sampai ke kerumunan orang yang kesal lantaran pemilik rumah nggak ngebukain pintunya buat dimasukin. Orang-orang terus memaksa masuk dan mengikat pemilik rumah. Saiko melepaskan ikatan itu. Mereka mau ngobrol, pemilik rumah bilang kalau mereka udah nggak punya privasi lagi, dimana semua orang bisa masuk keluar seenaknya dari rumah. Jadi rumah di kota itu udah kayak jalan lalu lintas publik buat menghubungkan satu tempat lain ke tempat lainnya gitu guys. Saiko mengutarakan niatnya untuk ke bibinya. Keluarga rumah itu menunjukkan jalan dan memberikan Saiko topeng. Wilayah tempat tinggal sang bibi ini cukup berbahaya dan banyak orang aneh serta penjahat di sana. Dan akhirnya Saiko ketemu rumah bibinya. Pas masuk dia kaget lihat si bibi cuma pakai bikini. Jadi si bibi ini udah menanggalkan privasinya lantaran kehidupan di kota ini yang seenaknya masuk lewat pintu jendela orang, bahkan ngintip di mana-mana. Singkatnya, bibi ini udah nggak peduli lagi sama privasi. Dia bahkan suruh Saiko buat telanjang kayak dia. Mereka terus berdebat hingga bibi kesal dan ngancam Saiko pakai pisau. Saiko lari dan masuk ke jalan buntu dan dia temu mayat di sana. Terus berputar-putar dan kini Saiko bahkan menemukan manusia dengan kepala panjang dengan banyak mata. Saiko kembali lari dan bertemu dengan Mas Buwung. Saiko langsung memohon supaya keluar dari tempat yang mengerikan ini. Mas Buwung membawa Saiko ke sungai. Saiko nyadar Mas Buwung ini pakai cincin yang diberikan Kishimoto di dalam mimpinya. Mas Buwung kasih cincin itu ke Saiko dan saat itu juga Mas Buwung buka topengnya. Dan Saiko ini nyadar, kamu adalah Jack si pencabik. Jadi sebenarnya si Jack ini mau membunuh Saiko, tetapi Kishimoto itu mengorbankan nyawanya. Dan kali ini Jack gak akan melepaskan Saiko, tetapi untungnya Bibi datang dan menikam Jack dari belakang. Bibi langsung suruh Saiko buat pulang aja ke arah hilir sungai, tapi si Bibi ini juga gak mau ikut pergi. Dan akhirnya Saiko menemukan jalan keluar. Koleksi yang berjudul Kota Tanpa Jalan akhirnya selesai. Ngeri banget guys, mana bisa orang hidup tanpa privasi, anjir. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ada cewek yang kini amnesia bernama Risa. Dia selalu mengalami mimpi buruk, bahkan berhalusinasi melihat ulat bulu raksasa. Dia punya cowok yang sangat peduli dengannya bernama Makita. Makita ajak Risa ke sungai buat refreshing dikit. Makita mengutarakan perasaannya. Risa terus-terusan diam karena dia juga tidak ingat dengan Makita. Makita ajak Risa ke rumahnya. Makita bilang kalau ayahnya ini lagi sakit-sakitan dan ibunya udah mati beberapa hari setelah ngelahirin dia. Di rumah, Makita bilang kalau Risa udah sering mampir ke sini, bahkan ini kedua kalinya Risa bakal ketemu bapaknya. Tiba-tiba saja pintu terbuka dan ayah Makita masuk dengan menyeret badannya. Mau dibilang suster ngesot juga bukan sih ini. Si ayah benar-benar menyambut Risa dengan baik, namun Risa bisa mendengar suara lain seperti suara wanita tua dari ayah Makita. Di malam hari, Makita tiba-tiba datang ke rumah Risa. Dia bilang kalau ayahnya sekarat dan ingin bertemu dengan Risa. Risa setuju dan datang ke rumah Makita. Seketika jantung Risa hampir copot setelah melihat penampakan ayah Makita yang di atas kepalanya ada ratusan tempurung kepala. Makita langsung menjelaskan kalau ini adalah hal yang harus dilakukan secara turun-temurun, di mana semua keturunan harus menempelkan kepalanya ke tempurung pendahulu dan menyatukan otak mereka. Risa ingat, halusinasi tentang ulat bulu raksasa itu adalah tempurung-tempurung yang terhubung ini. Sang ayah sudah tidak kuat lagi dan mendesak Makita untuk segera menikah dengan Risa. Makita langsung memaksa Risa buat menikah lantaran penerus keluarga itu tinggal dirinya seorang. Dia harus segera punya anak. Risa menolak dan kabur. Dia tersandung tempurung kepala leluhur Makita. Makita terus memaksa, namun tiba-tiba saja dia merasakan sakit kepala hingga berdarah. Dia langsung balik ke kamar ayahnya. Pintu itu tertutup bersamaan dengan tempurung kepala yang bergerak masuk ke ruangan itu. Risa membuka pintu untuk mengecek dan dia melihat tempurung kepala ayah Makita sudah hilang. Dan kini ratusan tempurung kepala itu sudah terhubung dengan Makita. Lewat otak yang saling terhubung, para leluhur mendesak Makita untuk segera menangkap Risa dan menjadikannya istri. Risa kabur dan bersembunyi dari kejaran Makita yang ngesut-ngesut ceringe. Koleksi tercerina nomor 88 yang berjudul Para Leluhur yang Terhormat sudah selesai. Kita berpindah ke koleksi lainnya nomor 27 berjudul Sirkus Datang ke Kota. Seperti judulnya, ada sirkus yang datang ke kota dan memberikan berbagai macam pertunjukan. Dimulai dari badut, namun salah satu badut itu jatuh dengan kepala duluan dan pingsan. Pembawa acara itu tidak menghentikan acaranya dan malah melanjutkan.
Seorang wanita yang sangat cantik berjalan di atas tali dengan sangat memukau dan disambung dengan 3 orang yang juga berjalan di atas tali. Mereka tidak pakai pengaman dan jatuh begitu saja. Lagi-lagi, pemilik sirkus itu abai dan tetap melanjutkan acara. Kemudian kini atraksi lempar pisau ke target manusia dan semua pisau itu menancap di samping target dengan sempurna. Penglempar langsung menagih pada pemilik sirkus. Karena atraksiku yang paling ramai, jadi Lady Lelia jadi milikku kan? Pemilik sirkus langsung ngelak. Dan Kang Lempar pun makin tertantang demi mendapatkan gadis pujaannya. Dia melemparkan kembali pisau dan sayangnya pisau itu tepat mengenai jantung target. Tidak sampai di sana, Kang Lempar berbaring dan melemparkan pisau ke langit-langit. Satu lemparan berhasil, namun lemparan lainnya jatuh tepat ke dadanya. Korban terus berjatuhan. Orang yang terbakar hidup-hidup ataupun dimakan macan hidup-hidup. Semua penonton melongo. Kemudian acara ditutup dengan atraksi gelantungan dari pria tampan yang disebut Papyrus. Dia berteriak dan memperikatkan Papyrus supaya jangan berayun karena talinya bermasalah dan kamu bakal jatuh dan tewas. Pemilik sirkus itu hanyalah iblis yang menginginkan kematian. Papyrus ini tidak mendengarkan dan bergelantungan kemudian jatuh dan tewas. Semua pemain sirkus itu tewas kecuali Lady yang masih ada di atas tiang. Pemilik sirkus menangis di hadapan para penonton dan memohon untuk bergabung ke sirkusnya. Dan siapapun yang bisa memberikan atraksi terbaiknya, maka dia bisa mendapatkan Lady Lelia, cewek cantik yang gak ada tandingannya. Para penonton langsung ribut dan mulai tertarik untuk bergabung dengan sirkus demi mendapatkan Lady Lelia. Dan sirkus kematian itu akan terus berlanjut dari satu kota ke kota lainnya. Dan kita beralih ke cerita selanjutnya. Ada seorang pelukis yang sedang memamerkan karyanya. Pelukis itu dipanggil sensei. Tiba-tiba saja ada wanita bernama Tommy yang menilai lukisannya dan mengatakan jika model di lukisan ini begitu jelek dan terlihat bodoh. Tidak sampai di sana, Tomie bahkan mendatangi kediaman sensei dan mengganggu sensei yang tengah melukis dengan model yang biasanya. Tomie langsung tertawa dan memfitnah sensei di hadapan model itu. Tomie bilang, "Sensei itu udah bosen sama kamu juga jelek, gak cocok jadi modelnya." Model itu pergi dan Tomie ujung-ujung minta dijadikan model. Selama melukis, Tomie terus-terusan nyerocos jika dia adalah wanita yang unik dan tengah mencari seniman yang bisa mengabadikan kecantikannya. Sensei udah selesai ngelukis. Lah, si Tomie malah ngeledek dan bilang kalau lukisan itu konyol dan cuma melukiskan 10% kecantikannya. Tomie yang seenaknya itu pergi begitu aja dengan dalih mencari seniman lain. Sensei jadi stres dan terus-terusan melukis Tomie. Sensei yang lagi ada di bar didatangi temannya yang mengatakan jika seniman pahat bernama Iwata lagi naik daun karena karyanya yang menggunakan model hebat. Teman itu menunjukkan foto dan Sensei menyadari jika foto itu adalah foto Tomie. Tapi agak lain nih foto. Sensei mendatangi rumah Iwata. Sensei meminta lihat karya Iwata, tetapi si Iwata bilang, "Aku gak mau kasih tunjuk ke siapa-siapa. Tomie cuma punya kau seorang." Sensei tetap maksa, mereka bergelut bahkan Sensei dengan gilanya memukul kepala Iwata dengan patung karya Iwata sendiri. Setelah masuk ke ruangan, Sensei mendapati banyak sekali tumpukan patung Tomie dan dia menemukan Tomie yang ketakutan. Sensei langsung mengajak Tomie untuk kembali ke rumahnya dan dilukis. Di rumah, Tomie mengatakan jika dia hampir dibunuh bahkan hampir dipotong-potong oleh pria yang menyukainya. Lukisan itu sudah selesai dan hasilnya benar-benar menakutkan. Tomie marah dan membuang lukisan itu. Tomie tertawa terbahak-bahak tanpa memberikan penjelasan apa yang kurang sama lukisannya, hingga membuat Sensei marah dan mencekiknya. Gak sampai di sana, Sensei bahkan memotong-motong tubuh Tomie dan ada hal yang aneh di sana. Setiap potongan-potongan itu kembali tumbuh bak cacing amuba dan koleksi nomor 72 yang berjudul pelukis sudah selesai. Lanjut ke cerita yang lain. Kali ini adalah koleksi nomor 58 yang berjudul Semak Gelembung Darah. Ada dua sejoli yang sedang mencari bantuan di gunung lantaran mobilnya mogok. Mereka bernama Anzai dan Kana. Mereka menemukan gubuk yang di dalam sana ada sekumpulan bocil. Diajak ngomong tuh bocil, nggak nyaut. Anzai dan Kana memilih untuk mencari orang lain dan melewati semak belukar. Tiba-tiba saja bocil-bocil itu membuntuti mereka dan memucut Kana menggunakan rumput berduri. Para bocil itu ngiler setelah melihat darah yang keluar dari leher Kana dan langsung menerjang Kana. Namun akhirnya mereka berdua bisa lepas dan menemukan permukiman. Di sana nampak sepi dan banyak sekali bercak darah di tanah ataupun di tembok. Mereka mengetuk salah satu pintu dan keluarlah seorang pria misterius. Pria misterius itu tidak punya HP untuk menolong sejoli itu, namun dia akan membantu mengobati luka Kana. Mereka dijamu dengan minuman merah dan pria misterius itu menceritakan masa lalunya dengan wanita yang menurutnya mirip dengan Kana. Jadi wanita yang dimaksud itu mempunyai rambut berwarna putih yang sangat merasa kesepian dan merasa orang-orang terus menghindarinya. Suatu hari dia menyayat lehernya sendiri dan pria misterius itu langsung menghisap darahnya. Wanita berambut putih itu bilang, bahkan darahnya aja pengen ngejauh darinya. Darah yang kayak gelembung itu terus tumbuh, membesar bak pohon. Di malam hari, Anzai bangun karena merasa gak enak badan dan mencari Kana yang gak ada di kamar. Dia menemukan tumpahan darah di lantai dan sampai di salah satu ruangan, dia menemukan banyak sekali pepohonan semak belukar dengan gelembung-gelembung darah. Pria misterius itu datang dan mengatakan kalau Kana ada di kamar kok.
kamu capek kan? Sarah tidur. Anzai merasa pusing. Setelah pria misterius itu pergi, terdengar suara kakek-kakek yang sekarat dan menyuruh Anzai untuk segera lari. Kakek-kakek itu nampak kurus kering dengan semak yang tumbuh dari kepalanya. Dia mengatakan kalau semua penduduk desa sudah dirubah sama pria misterius itu menjadi semak gelembung darah kayak gini. Anzai kembali ke kamar dan mengajak Kana buat kabur. Pria misterius itu datang dan menunjukkan jika luka yang ada di leher Kana kini sudah tumbuh batang semak gelembung darah. Mereka tetap memaksa pergi dan berjalan sempoyongan di hutan. Semak di luka Kana makin tumbuh. Bahkan Anzai juga baru menyadari jika luka di tangannya juga tumbuh tanaman yang sama dengan Kana. Dia kembali mengingat ucapan kakek-kakek itu. Kakek itu bilang kalau kamu harus memakan gelembung darah kamu sendiri untuk menghentikan pertumbuhan semak gelembung darah. Namun nanti kamu bakal berubah jadi buas dan haus darah. Jadi kayak kumpulan bocil-bocil di awal tadi ya guys. Dan cerita ini ditutup dengan Kana yang memakan buah gelembung darah miliknya sendiri. Di awal cerita difokuskan kepada kehidupan gadis bernama Yui. Jadi ayah Yui ini menjalankan restoran yakiniku di lantai 1 rumahnya. Rumahnya ini pengap banget dan gak ada cahaya matahari. Bahkan kotor hingga di lantai, dinding, dan perabotan pun penuh dengan minyak. Walau udah berusaha dibersihkan, minyak gak pernah hilang dan makin banyak. Ibu Yui ini udah meninggal, bapaknya ini berbau minyak, dan kakak laki-lakinya yang umurnya lebih tua 2 tahun dari Yui ini selalu gangguin Yui dan punya kebiasaan aneh, yaitu minum minyak. Mending aja minum ale-ale walau tenggorokan sakit ngap. Pas puber, kakaknya ini banyak jerawat dan dibully. Kebetulan juga Yui ngeliat hal itu. Pas balik ke rumah, si kakak langsung nyiksa Yui, dan karena jerawatnya itu juga kakaknya ini jadi malas ke sekolah karena takut dibully. Di rumah, dia terus-terusan nyantuy dan terus-terusan mabok minyak. Bahkan badannya juga udah gendut dan berjerawat. Suatu hari, kakak ini marah-marah karena pengen diganti futonnya lantaran udah berminyak. Yui gak punya uang. Kakak marah dan salah satu jerawat itu meletus. Yui tidak sengaja berteriak jijik. Si kakak ini malah tertantang dan mencet semua jerawat yang isinya minyak itu ke wajah Yui. Untungnya, ayah datang dan memukul kepala kakak hingga pingsan. Di hari berikutnya, ada 2 pekerja yang datang ke restoran yakiniku milik ayah Yui. Dia memesan daging yang kemarin dia beli. Daging itu sangat lezat dengan banyak minyak. Namun sayang, ayah Yui tidak bisa menyajikan daging langka yang berminyak itu. Kakaknya hilang gak tahu kemana dan Yui juga mulai mengalami perubahan seperti kakaknya. Dari emosi, mengurung diri, bahkan jerawat juga mulai muncul di badannya. Di malam hari, dia sadar kalau si bapak ini lagi cekokin dia pakai minyak pas tidur. Yui langsung menolak keras, dan bagusnya si ayah ini berhenti memaksa Yui minum minyak. Kondisi minyak di rumahnya ini makin parah, apalagi dengan ayahnya. Dimanapun sang ayah berada, maka minyak dari tubuhnya akan keluar dan mengotori perabotan. Dan cerita awal ini ditutup dengan Yui yang mengintip ayahnya memotong daging buat dia jual di yakiniku. Bukan daging biasa, itu kakinya sendiri, dan di kaki yang terpotong itu nggak ngeluarin darah, melainkan minyak. Koleksi nomor 107 yang berjudul Berlumur Minyak sudah selesai. Lanjut ke cerita lainnya, koleksi nomor 26 berjudul Jembatan. Ada seorang wanita yang bernama Kana. Dia mendatangi rumah neneknya lantaran kakeknya baru meninggal seminggu yang lalu. Jadi si nenek ini tinggal sendirian. Pas dia dekat rumah, dia turun dari mobil dan berjalan lewat jembatan. Dia ngeliat ada pria tua seumuran dengan neneknya. Pas dilihat ternyata itu hantu. Kana kabur dan langsung masuk ke rumah nenek. Nenek bilang hantu itu pamannya yang selalu mengawasinya dari kecil. Dari dalam rumah itu Kana bisa mendengar banyak hantu yang memanggil nama neneknya. Nenek bilang kalau hantu itu pengen menyeretnya ke sungai. Mereka duduk berdua dan nenek menceritakan budaya pemakaman di desa itu. Jadi setiap ada yang mati, mayatnya bakal dikanyutin di sungai dan melewati jembatan itu. Melihat prosesi kanyut mayat itu di atas jembatan. Jadi kalau mayatnya ini bisa kanyut dengan aman, maka dia bakal masuk surga. Dan kalau nabrak batu kemudian jatuh tenggelam, maka nasibnya bakal buruk dan gak bisa pergi ke surga. Ya mentok-mentok ada di sungai itulah ceritanya. Nenek juga menceritakan mantannya yang bernama Sokichi, pria lembut dengan tinggi 2 meter yang tewas tertimpa pohon. Dan pas jasadnya dikanyutin, tikarnya itu nabrak jembatan dan oleng. Saking lebarnya mayat itu, sampai nyangkut di jembatan. Dari atas sana nenek bisa melihat kalau mayat mantannya itu melotot ke arahnya. Ada orang yang menyukilnya dan mayat itu malah jatuh dan tenggelam. Jadi nenek ini takut banget karena tiap hari para hantu itu memanggil dan menginginkan kematiannya. Nenek berpesan kepada Kana kalau dia sebentar lagi bakal mati dan dia pengen dikubur. Dia gak mau dihanyutin ke sungai. Saat itu juga nenek pingsan. Kana bangun dengan terkejut. Ternyata Kana ada di dalam mobil. Dia kembali berjalan ke rumah nenek. Bener-bener dejavu karena Kana bertemu dengan hantu di jembatan kayak awal tadi. Kana mengabaikannya dan saat itu juga hantu itu mengatakan kalau neneknya Kana baru aja meninggal.
Pas dicek di rumah juga kosong, dan di luar Kana bisa melihat banyak sekali hantu di atas jembatan yang sedang melihat neneknya hanyut di sungai. Kana dapat melihat dengan jelas kalau neneknya membuka mata sebelum menabrak pinggir jembatan dan tenggelam. Dari atas sana, para hantu senang lantaran nenek Kana kini bisa menikah dengan tunangannya dulu yang sudah mati bernama Sokichi. Karena ini udah ada niatan mau narik neneknya, namun dia melihat banyak sekali siluet bayangan yang hanyut mengikuti neneknya. Ke cerita lainnya, ada siswa pindahan, dia bernama Sukano. Sukano ini bisa dibilang sedikit aneh, dia disamperin dan diajak masuk grup yang berisi orang-orang suka dengan hal misterius. Yang ajak itu Shibayama dan Hoshitani. Sukano langsung senang dan tiba-tiba saja mengambil tanaman mata yang entah sejak kapan ada di sana. Mereka berkumpul dengan anggota klub lainnya. Di sana ada cowok bernama Kitagawa yang punya kemampuan melihat roh. Di sana Shibayama menunjukkan keahlian pikirannya membengkokkan sendok. Jadi sebenarnya atas keahliannya itu Shibayama bakal diundang ke acara TV. Sukano ujuk-ujuk ikutan dan dia langsung bisa mematahkan sendok seperti Shibayama. Mereka pun terheran. Sukano melakukan trik dengan membengkokkan paku secara sengaja hingga mau patah. Trik yang banyak digunakan oleh pesulap. Di sini Shibayama mulai kena mental. Kemudian secara tiba-tiba Sukano mengajak semua anggota klub ke air terjun. Tentu saja mereka nggak percaya dong, mana mungkin ada air terjun di tengah kota ini. Dan setelah datang, air terjun nan megah itu benar-benar ada. Sukano langsung berbicara kepada Shibayama kalau air terjun ini ajaib. Jadi kalau kamu berdiri di belakangnya, kamu bakal memiliki kekuatan super. Bahkan Sukano sampai mempraktikkan hal tersebut dengan menembak ala-ala Ultraman ke langit. Dan di keesokan harinya, Shibayama dikabarkan menghilang. Kitagawa menerawang kalau keberadaan roh Shibayama ada di air terjun. Kitagawa langsung bilang kalau Shibayama dah tewas bunuh diri di sana. Sukano tiba-tiba datang dan mengatakan Shibayama nggak bunuh diri, namun dia tewas tergelincir saat mau pergi semedi demi kekuatan super di air terjun. Lagi-lagi, Sukano mengajak mereka buat lihat penampakan danau aneh. Hoshitani menyalahkan Sukano yang aneh atas kematian Shibayama. Mereka seketika terkejut ketika melihat monster yang tiba-tiba keluar dari danau itu. Hoshitani dan dua teman ceweknya yang lagi ngerumpi keanehan Sukano didatangi Shibayama yang penampakannya jelas seperti mayat yang mati tenggelam. Semua cewek itu takut, apalagi dengan Shibayama yang bisa mengeluarkan kekuatan super. Mereka pun berhenti tepat di depan patung emot batu yang entah kenapa bisa ada di sana. Dan ternyata, di sana ada Kitagawa dan Sukano. Kitagawa terkejut ketika melihat penampakan Shibayama di sana. Dengan kekuatannya, Shibayama meruntuhkan batu patung untuk membunuh Kitagawa. Kitagawa menghindar dan terbang kemudian menembak Shibayama hingga tewas hancur kayak bubur. Di sana, Sukano langsung membeberkan jika sebenarnya Kitagawa lah yang sengaja mendorong Shibayama hingga tewas. Jadi kemampuan membaca roh milik Kitagawa itu palsu dan dia kini merasakan sensasi dari kekuatan super yang sebenarnya. Dia ngajak Sukano buat kerjasama, tetapi Sukano menolak dan dia pun pindah sekolah lagi. Saat itu juga hal-hal aneh di kota hilang bersamaan dengan Kitagawa yang juga pergi untuk mencari keberadaan Sukano. Dan koleksi nomor 55 yang berjudul Murid Pindahan Supranatural sudah selesai. Pindah ke cerita selanjutnya. Ada seorang ayah yang sangat sedih dengan kematian putrinya. Dia mengusir pacar putrinya yang lagi ngelayat pakai orang-orangan sawah. Jadi si ayah ini menganggap kematian putrinya ini karena cowok ini. Keesokan harinya, bapak ini nyadar kalau orang-orangan sawah itu makin mirip wajahnya dengan putrinya yang bernama Yuki, yang dah mati itu guys. Dia langsung menyebarkan rumor dan para warga langsung memasang orang-orangan sawah di kuburan kerabatnya masing-masing. Ada salah satu keluarga yang kehilangan anak laki-lakinya. Si istri ini masang orang-orangan sawah yang kini mirip dengan putranya yang dah mati. Suaminya ini ngerasa ceringe dan pengen nyabut orang-orangan sawah itu. Si istri norak dan tarik-menarik hingga suami itu terjatuh bersamaan dengan orang-orangan sawah anaknya yang menusuk tepat di jantung suami. Si istri langsung bilang, syukurin kamu. Beberapa hari kemudian, pacarnya Yuki yang sebenarnya bernama Toshio ini ngelayat lagi. Dan ceringe dengan orang-orangan sawah yang mirip dengan Yuki. Di dalam mimpinya, Toshio didatangin Yuki. Toshio bilang dia gak mau berpisah dan pengen sama Yuki. Yuki bilang, ya Udin, boleh kok. Kemudian Toshio bangun dan sadar kalau dia ternyata tidur di makam Yuki. Orang-orangan sawah Yuki menatapnya menakutkan. Toshio lari dan tersesat yang ujung-ujungnya dia balik lagi ke makam Yuki. Keesokan harinya, ayah Yuki datang ke kuburan putrinya dan mendapati Toshio yang tewas tertimpa orang-orangan sawah Yuki dalam posisi berciuman. Bapak ini pun pergi dan mengabaikan Toshio. Kemudian kita berlanjut ke cerita lainnya. Ada pria bernama Ogi yang baru saja balik dari ngebolang di Afrika. Dia dioleh-olehin madu istimewa dari suku di sana, yang konon katanya suku itu bahkan menyembah pohon penghasil madu itu. Ogi kasih icip madunya ke temannya yang bernama Sugio. Namun di sana Ogi kasih peringatan, pas makan jangan sampai ketahuan. Ketahuan dari siapa? Sugio mau makan madu itu dan dia keenakan banget.
Akhirnya di keesokan harinya, dia datang kembali ke rumah Ogi sambil membawa teman-temannya. Rumah Ogi terkunci, mereka nyelonong masuk dari jendela, langsung makan madu itu. Mereka tidak menemukan keberadaan Ogi, namun mereka dapat mencium bau busuk. Setelah ditelusuri, ada sesuatu yang menempel di tembok. Mereka nggak mau tahu dan pergi gitu aja. Mereka kini ada di kamar Ruriko dan membagi rata madu itu. Salah satu temannya yang berkacamata, dia bernama Yasmin, makan madu itu dan sedetik kemudian tubuhnya meledak dan jadi gepeng seketika. Mereka kabur keluar dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Mereka berpikir ini cuma mimpi. Cewek blonde yang bernama Ruriko makan lagi tuh madu dan dia juga bernasib sama seperti Yasmin. Di sana Sugio ingat dengan pesan Ogi sebelum makan madu itu. Beberapa hari berlalu, Sugio dan Yue kini kurus dan tidak bisa memakan apapun selain madu lezat yang sekaligus pembawa maut. Kameda datang, penampakannya juga sama, jadi ada berita beberapa orang yang tewas dengan hal yang sama. Ternyata itu gara-gara Kameda yang bagiin madu itu untuk bahan percobaan memecahkan apa maksud dengan jangan ketahuan itu. Tapi jelas Kameda tidak mendapatkan titik terang. Mereka bertiga duduk di pinggir sungai. Yue tidak tahan lagi dan memakan madu itu sedikit. Dia selamat. Saat itu juga Sugio langsung ngebet dan langsung menegak madu itu dalam jumlah besar. Bom, tubuhnya meledak menjadi gepeng. Yue berteriak, "Aku melihatnya, ada sesuatu yang menimpa Sugio tadi. Itu artinya kita cuma perlu menghindarinya aja." Yue berlari masuk ke sungai dan langsung menikmati madu itu dan bom, dia juga gepeng. Kameda hanya bisa melongo. Dengan bekal peta yang dia ambil dari Sugio yang sebelumnya ambil dari rumah Ogi, Kameda datang ke hutan Afrika. Dia berjalan, dia digigit nyamuk dan menepuknya. Dan akhirnya dia menemukan pohon aneh yang dahannya berbentuk seperti tangan meliuk-liuk. Kadang menghilang, kadang muncul. Kameda menusuk pohon itu memakai pisau dan dari sana madu itu keluar. Dia jadi ngiler dan langsung memakan madu itu bersamaan dengan dahan pohon yang datang memukulnya hingga gepeng. Koleksi nomor 116 yang berjudul Remuk sudah selesai. Jadi konsepnya ini kayak nyamuk guys. Nyamuk minum darah, kalau ketahuan bakal ditepuk sampai gepeng gitu guys. Kali ini kita balik ke cerita bocil Soichi. Jadi kini Soichi dikabarkan dah jadi baik, banyak rumor bagus tentangnya. Dari mulai kerja sampingan, ikut tim olahraga, bahkan sepupunya artis. Di sini juga ada cewek bernama Sakiyama yang lagi suka dengan siswa yang paling tampan di sekolah bernama Otsuka. Namun sayang, kini Otsuka lagi sakit dan gak bisa sekolah. Rumor Soichi semakin menyebar, bahkan dia dianggap pahlawan. Hingga suatu hari, Sakiyama memergoki Soichi yang lagi bisik-bisik gak jelas ke cewek yang lagi ngobrol. Soichi berfisik, "Sakiyama berpacaran dengan Soichi, Sakiyama berpacaran dengan Soichi." Kemudian di kelas rumor menyebar jika Soichi kini berpacaran dengan Sakiyama. Semua siswa terkejut. Dengan cepat Sakiyama berteriak, "Itu cuma hoak, itu rumor yang disebarkan oleh Soichi, bahkan rumor tentang lainnya juga." Soichi langsung ngeles. Dan saat itu juga dia ketahuan setelah membawakan tanda tangan palsu yang jelek itu dari sepupu selebritinya yang cuma hayalannya saja. Semua orang mengabaikan Soichi. Kemudian di keesokan harinya ada sebuah majalah yang ditempel di papan tulis. Di majalah itu terdapat foto model yang mengerikan. Model ini yang ada di Junji Ito Part 1 ya guys, linknya ada di deskripsi. Dan rumor model monster itu pun menyebar. Beberapa orang bilang jika model itu menculik dan memakan anak yang mengatakan dirinya jelek. Di hari berikutnya, akhirnya Otsuka kembali ke sekolah. Temannya Sakiyama ini wanti-wanti, gimana tuh kalau Otsuka direbut cewek lain? Kemudian temannya itu bilang tentang rumor danau perawan yang bikin cantik siapa saja yang berendam di sana. Sakiyama terhasut, kemudian mendatangi danau itu. Dia memakai pakaian renang dan mulai masuk ke air. Tiba-tiba saja Soichi memotretnya. Ternyata ini semua rencana Soichi yang mau membalaskan dendamnya karena sudah dipermalukan oleh Sakiyama. Namun tiba-tiba saja model monster itu keluar dari danau dalam bentuk raksasa. Dia marah karena difoto tanpa izin oleh Soichi. Sakiyama kabur sedangkan Soichi yang takut mematung di sana. Saat itu juga kehidupan kembali normal, namun Soichi menghilang entah kemana. Dan akhirnya Junji Ito Collection Part 4 sekaligus part terakhir sudah selesai guys. Gimana guys? Seru banget kan? Hai. Jadi intinya ini kayak potongan-potongan cerita gitu guys. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa share juga ya. Bye-bye.